Semakin deket dia sama si Sari ini, dia tahu betul kalau di tangan Sari itu dia kayak megang pisau dapur. Pisau dapur itulah dipakai buat nyongkelin gembok yang ada di gudang itu. Bingung lah si Yati ini sambil dipanggil gitu, Sar. Tapi dia gak nengok ke belakang gitu loh, bener-bener fokus aja dia. Semakin deketin sama si Yati, Yati ngelihat dengan jelas sama mata kepala dia ini. Jadi si Sari ini kayak nyongkelin itu, tapi matanya tuh merem gitu loh. Matanya merem, mulutnya kebuka. Si Yati ini tahu kalau Sari ini tidur ambil jalan gitu. Cuman begitu dia nengok tangannya si Sari itu loh, tangannya itu udah berdarah-darah gitu, kena si pisau tadi itu. Yang bikin si Yati bingung nih, dia gak kesakitan gitu loh, gak ada ekspresi apapun. Dipegang lama si Yati, kayak dibangun gitu loh, Sar, bangun Sar gitu. Waktu dipegang gitu, pisau yang dipegang sama Sari ini dijatuhin. Baliklah badan dia, tapi nggak ada ekspresi Rade gitu. Dia balik badan tapi sambil merem gitu, mulutnya kebuka dan keluarlah suara dari mulutnya Sari ini. Tapi suara cewek ini tuh berat banget gitu loh, kayak bukan suara Sari. Mbak bukain, Mbak sempit. Si Yati sadar betul kalau itu bukan si Sari. Suaranya nih nggak kenal aku di suara siapa gitu. Sar, sadar Sar. Belum sempet ngejawab si Sari ini matanya ngebuka. Tadi kan merem kan, ngebuka gitu tapi putih semua. Sambil dipegangin gini sama si Yati, badannya kejang-kejang dia. Abis itu jatuh. Makin bingung si Yati, tiba-tiba jatuh gitu. Pas mau ditolongin gitu, dia kayak orang ketakutan gitu loh. Kayak tangannya yang berdarah tadi itu dipakai buat nutup muka dia. Dia sambil ngesot-ngesot, mepetin badannya ke pintu yang ada di gudang itu loh. Sambil teriak-teriak. Saya janji nggak akan bilang ibu. Saya nggak akan ngadu. Jangan disetrika pak. Panas. Bener-bener kayak orang ketakutan gitu loh deketin sama si Yati gitu. Tapi kan dia kan bingung. Sar, ya Allah Sar, kenapa di Sar gitu. Sambil dipaksa dipeluk gitu sama si Yati. Tapi mukanya ditepok-tepok gitu. sadar segala macam gitu. Tapi tetap gak sadar. Yati lah keinget ya, kata orang tua dulu tuh pencet jempol kaki gitu. Pencet jempol kaki satu katanya bisa sadar. Kalau jempol kaki dua screenshot. Aduh, jadi gak ada serem-seremnya. Sorry. Katanya tuh kalau dipencet jempol kaki sadar gitu. Makanya dipencetin nama si Yati jempol kakinya si Sari. Betul. Setelah itu selap kaki dipencet itu si Sari itu sadar. Tapi kayak orang linglung, dia kayak, hah? Ini kenapa Ci? Bingung dia, kayak bingung kenapa tiba-tiba dia ada di depan gudang itu.